karena mereka pada saat itu masih melanjutkan sekolah, sedangkan saya sudah lulus. Karena saya proses sekolahnya lebih cepat daripada mereka. Saya proses di SMA saja saya juga loncat sehingga lebih cepat selesai. Jadi di sini yang terjadi adalah air susu dibalas dengan air tuba. Tadi sudah saya persoalkan putusan pengadilan, juga nama baik, lalu nomor rekening tadi sudah. Sekarang kita kembali teguran eksekusi. Ini saya juga bawa buktinya, karena ini juga semuanya aneh. Siapa bisa percaya sih kalau saya tidak memberikan bukti? Jadi ini eksekusi. Surat panggilan teguran, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini ditulis telah memanggil dengan resmi kepada ahli waris dari almarhum Dudung Abdul Latif itu suami, yaitu anak saya dua-duanya dipanggil. Kok lucu? Apakah pernah terjadi? Apakah di kemudian hari nanti siapa yang dihukum mati, anak turunannya bisa ikut dihukum mati? Karena di sini juga ini jurisprudens, ini apa ya? Putusan Mahkamah Agung boleh dipakai oleh orang lain. Misalnya saya mau mengambil harta orang lain, saya beritahukan, saya kemudian kebetulan perusahaan saya, direkturnya kita persoalkan saja sampai semua harta harus dikembalikan. Kan itu juga terlalu aneh gitu. Tapi inilah yang terjadi. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi. Di sini ada teguran agar dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal teguran, putusan pengadilan negeri harus dilunasi, harus dibayar. Berapa? 140 miliar. Sekarang saya pertanyakan, apa alasannya? Apakah ada suatu bukti? Semua kalau sudah mereka melakukan kesalahan, saya juga yang kena. Contohnya tadi saya kemukakan bahwa Bluebird taksi tidak terdaftar di Kemenkumham. Itu saya lagi yang salah. Sekarang siapa ya sebetulnya salah? Kenapa kok saya harus membayar? Jadi sebetulnya saya anggap terlalu konyol. Pengadilannya super konyol, bukan konyol lagi. Tapi sekarang kita lanjutkan lagi. Harta saya pada saat itu sudah dialihkan secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena dibuat di akte notaris tanpa kehadiran saya. Kok bisa saham dilepas tanpa kehadiran saya? Inilah terjadi. Tapi apa yang terjadi dalam gugatan? Saya waktu itu minta mundur sebagai pengurus salah satu PT, bukan di Bluebird Taksi. Akhirnya dikatakan mundur sebagai pengurus di CV juga berarti mundur di Bluebird Taksi. Apa hubungannya? Kok bisa dinyatakan mundur? Ini putusan pengadilan negeri. Jadi sebetulnya semuanya dibuat terlalu aneh. Sekarang karena keanehan yang berlebih dan karena sudah mencapai sampai anak turunan saya nantinya akan, ya mungkin akan hidup sangat melarat dan akan sampai meninggal karena harus membayar ini. Ya ini konsekuensinya. Karena itu saya tetap berjuang membebaskan putra-putri saya dari penjajahan Bluebird dan juga dari penjajahan pengadilan. Kenapa pengadilan kok mau membuat putusan berdasarkan keinginan Bluebird? Ada apa? Lalu yang paling menyakitkan adalah ahli waris ini. Ahli waris dengan kerugian akibat prestasi, akhirnya saya harus membayar yang hasil karangan Bluebird dan pengadilan. Ada apa? Sekarang terserah pengadilan mau menyerang saya siap. Karena saya tidak bisa lagi untuk terlalu mengalah, karena ini keterlaluan. Jadi saya bayangkan daripada seluruh anak turunan saya harus meninggal dengan kesengsaraan, saya siap. Mereka mau penjarakan mau apa, saya siap.
tidak ada jalan lain bagi saya. Sekarang kita bayangkan upaya penculikan dulu, penangkapan saya oleh Purnomo sudah betul-betul merupakan penekanan batin bagi saya. Tapi itu khusus ke saya. Tapi sekarang ke anak-anak saya, keturunan saya, bagaimana mungkin saya diam? Sekarang kita lihat korban yang berjatuhan. Jadi di sini para pendiri sudah satu persatu tergeser. Pendiri pertama tergeser pada tahun 1983, kemudian pendiri kedua pada tahun 1991, kemudian berikutnya dianiaya sampai sekarang tidak berani muncul, tapi pernah mencoba muncul dengan bantuan pengacara yang menggugat sebesar 11 triliun atas saham dan penganiayaan yang terjadi, tapi tetap tidak menang. Lalu sekarang yang bahayanya lagi bahwa sekarang zamannya PHK. Jadi apa yang terjadi putusan ini dapat dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang mau mem-PHK karyawan-karyawannya. Sekarang ini sudah sesuatu yang akhirnya membuat penderitaan bukan hanya bagi saya, tapi penderitaan bagi banyak masyarakat di dalam hubungannya dengan PHK, dalam hubungannya lagi dengan penggusuran. Kita tahu penggusuran sekarang sudah populer lah, sebentar kita digusur ya, karena hukumnya sudah tidak terkendali, keadilan sudah tidak ada. Jadi sebagai terakhir yang saya harapkan adalah keadilan betul-betul ditegakkan kembali. Keadilan itu nomor satu, dan tidak membuat perkecualian terhadap perkara saya yang sifatnya bahan prestasi yang itu pun terlalu aneh tanpa bukti yang harus ditanggung dan dibebankan pada turunan saya. Sekarang secara keseluruhan keadilan harus ditegakkan, terutama keadilan terhadap masyarakat yang tidak berdaya, yang sudah mulai berada di bawah ambang toleransi kekuatan jiwa manusia. Mereka sudah tertekan. Jadi tidak ada jalan lain sebetulnya, demi masyarakat harus ada suatu gerakan. Ini terakhir, semoga presiden yang baru memperhatikan bahwa masyarakat sudah terlalu tertekan. Masyarakat level saya tertekan juga, tapi mungkin tidak setertekan dari masyarakat kecil yang akhirnya sulit makan. Demikian penjelasan saya, dan silahkan bertanya.